Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu Amelia Eti SAG. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oh ya, syukur, puji Tuhan, semuanya sehat. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang anggota tubuh manusia. Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Oke, anggota tubuh manusia itu mata, hidung, mulut, telinga, kaki, dan tangan, dan banyak lagi. Kita harus bersyukur atas setiap anggota tubuh yang kita miliki. Jadi hari ini kita mau belajar tentang anggota tubuh dan penggunaannya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dengan berdoa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Nanti anak-anak mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi aku mata, mulut, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Ajari kami, Tuhan, untuk merawat setiap anggota tubuh dan menggunakannya dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Ya, tadi kita sudah berdoa dan bernyanyi. Berarti kita berdoa tadi menggunakan mulut. Kita bernyanyi tadi menggunakan mulut. Berarti kita sudah menggunakan satu anggota tubuh kita. Jadi anak-anak, anggota tubuh kita ini melakukan kegiatan bermacam-macam. Yang pertama tadi mulut tadi. Nah, dengan mulut kita bisa bernyanyi, bisa bicara, bisa makan. Nah, selain mulut, ternyata kita punya anggota tubuh yang lain, yaitu dengan adanya tangan. Adanya tangan kita bisa bersalaman atau berjabatan tangan atau mengambil benda yang mau kita ambil. Nah, selain tangan juga, ternyata kita juga mempunyai anggota tubuh yaitu kaki. Dengan kaki kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa melakukan aktivitas apa saja yang kita inginkan. Jadi, dengan adanya anggota tubuh kita bisa melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, setelah kita tahu apa saja kegunaan dari setiap anggota tubuh kita, mari kita akan mendengarkan cerita tentang pertengkaran dari setiap anggota tubuh. Ceritanya berawal dari tangan. Tangan berkata, "Gula yang paling berguna. Jika mau makan, tangan yang memasukkan ke mulut." Kata mulut menjawab, "Hai tangan, jangan sombong. Aku yang mengunyah makanan dan menelan hingga masuk ke mulut. Maka akulah yang paling berguna." Hei. Kemudian kaki meloncat dengan riang dan berkata, "Aku yang paling berguna untuk berjalan mengambil makanan. Aku juga yang berjalan kemanapun saja." Aduh, kaki, ingat. Ini hidung pun berteriak, "Akulah yang paling berjasa.
Aku yang mencium sedapnya makanan dan mencium wanginya bunga. Kemudian telinga pun mendengar apa yang dikatakan hidup, dan ia pun berkata, aku yang paling berjasa, aku yang mendengar nasihat guru dan orang tua, aku yang mendengar panggilan mama. Kemudian anggota tubuh yang lain, yaitu mata, tidak ingin kalah dari anggota tubuh yang lain. Mata pun berkata, aku yang paling berguna, aku yang melihat segala sesuatu. Tiba-tiba stop. Kepala berkata, semua anggota tubuh berguna. Katanya, apakah tangan bisa mengambil makanan kalau kaki tidak berjalan? Apakah mulut bisa mengunyah kalau tangan tidak memasukkan makanan ke mulut? Hidung mencium sedapnya makan, tetapi kalau kaki dan tangan tidak bekerja, tentu makanan tidak akan sampai ke mulut. Sama juga dengan telinga mendengar nasihat guru, tapi kalau tangan dan kaki tidak bekerja, ia pun juga tidak bisa melakukan apapun itu. Jadi, semua anggota tubuh berguna. Oke anak-anak, kita tadi sudah mendengar cerita tentang, iya benar, cerita tentang pertengkaran dari setiap anggota tubuh. Ceritanya seperti apa? Iya, benar sekali. Ceritanya mereka bertengkar. Mereka merebutkan merekalah yang paling berjasa dalam kehidupan manusia. Tetapi pada kenyataannya, kalau tidak ada kerjasama di antara setiap anggota tubuh, apa yang mereka lakukan tidak akan berguna. Kemudian kita akan dipertegas dalam kitab Roma 1 bab 2 ayat 1-2 yang berbunyi, Santo Paulus memberi nasihat kepada kita agar kita menggunakan anggota tubuh untuk berbuat baik, sebab Tuhan memberi anggota tubuh agar dapat melaksanakan perbuatan baik yang Tuhan perintahkan. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita tentang pertengkaran dari setiap anggota tubuh dan diperdalam dalam Roma 1 tadi, Tuhan ingin mengatakan Tuhan memberi mulut untuk bicara, menghibur teman dan memuji Tuhan. Kemudian Tuhan memberi tangan kita juga untuk bekerja, untuk menolong teman atau sesama kita. Tuhan senang pada anak yang suka menggunakan anggota tubuhnya, yang berbuat baik kepada siapapun yang kita jumpai. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk merawat, menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Jadi anggota tubuh kita digunakan untuk berbuat baik. Oke anak-anak, sebagai wujud syukur kita dalam memiliki semua anggota tubuh, mari kita menyanyi satu lagu. Lagunya berjudul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Siapa yang ingat lagunya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang lagu ini. Sekarang kita akan mengulanginya. Mari kita bernyanyi, mari kita bertepuk tangan. Hati-hati gunakan tanganmu, tak, tak. Hati-hati gunakan tanganmu, tak, tak. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, prak, prak. Hati-hati gunakan kakimu, prak, prak. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Lebih semangat lagi. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke. Hati-hati gunakan mulutmu. Oh iya, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Prak, prak. Terima kasih anak-anak. Ya, sudah bernyanyi dengan gembira dan semangat. Jadi harus hati-hati menggunakan setiap anggota tubuh kita. Ya, untuk memperdalam materi kita, Ibu mau bertanya.
Sebutkan apa saja anggota tubuh kita. Oke, benar-benar. Mata, hidung, telinga, mulut, kaki, dan tangan, Bu. Oke. Kemudian apa kegunaan dari mata? Benar, mata itu untuk melihat. Melihat apa? Melihat makanan, melihat buah, melihat sayur, melihat apa saja yang ada di dunia ini. Oke, siapa lagi? Oh, benar, mulut. Mulut digunakan untuk apa? Oh, mulut itu digunakan untuk makan juga. Digunakan untuk bernyanyi, menghibur teman-teman yang sedang kesusahan. Oke, selain tangan, selain mulut, apalagi? Oh, benar, tangan. Apa kegunaan tangan? Oh, ternyata tangan itu digunakan untuk menolong teman kita yang sedang kesusahan, kesulitan, membantu kita dalam bekerja, ya. Jadi semua anggota tubuh kita berguna. Oke, baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita istirahat, mari kita tutup pembelajaran kita lagi dengan doa. Mari kita berdoa, nanti dengan lantang kalian mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan atas anggota tubuh yang kami miliki. Semoga kami dapat menggunakannya sesuai kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Oke anak-anak, selamat pagi, selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.